Pernah nggak sih kamu dengar istilah placebo effect? Atau jangan-jangan kamu pernah ngalamin sendiri, tapi nggak sadar kalau itu namanya placebo? Di video kali ini, aku mau ajak kalian buat mengenal lebih dalam tentang placebo effect. Sebuah fenomena psikologis dan biologis yang kadang bisa bikin kita heran sendiri sama kekuatan pikiran manusia. Jadi, siapin kopi atau teh, duduk santai, dan mari kita bahas bareng-bareng. Halo Sobat Muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Placebo effect itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana, placebo adalah suatu hal yang sebenarnya palsu atau tidak mengandung zat aktif yang bisa menyembuhkan. Tapi karena kita percaya bahwa itu bisa menyembuhkan, tubuh dan pikiran kita justru benar-benar merasakan efek positif. Contohnya, seseorang dikasih pil yang sebenarnya cuma berisi gula. Tapi karena dia percaya itu obat sakit kepala, sakit kepalanya beneran hilang. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi fenomena ilmiah yang udah banyak banget diteliti sama para ahli di seluruh dunia. Aku ingat waktu kecil dulu, setiap kali sakit perut, ibuku sering ngasih aku minuman hangat dan bilang itu ramuan khusus supaya sakitnya hilang. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin itu cuma air gula. Tapi anehnya, setelah minum itu, aku selalu merasa jauh lebih baik. Ternyata, tanpa sadar, aku udah ngalamin yang namanya placebo effect sejak kecil. Dan percaya deh, kalian pun pasti pernah ngalamin hal serupa. Fenomena placebo ini pertama kali mulai diperhatikan secara serius dalam dunia medis pada awal abad ke-20. Dokter-dokter sering menggunakan pil kosong atau obat palsu untuk menguji keefektifan obat baru. Mereka ingin tahu, apakah efek penyembuhan yang dirasakan pasien itu benar-benar karena obat atau hanya karena sugesti dari pikiran pasien sendiri. Ternyata hasilnya mengejutkan. Banyak pasien yang merasa sembuh hanya karena mereka yakin sedang menerima pengobatan yang efektif. Salah satu penelitian paling terkenal tentang placebo dilakukan pada tahun 1955 oleh Henry Beecher, seorang dokter dan ilmuwan asal Amerika Serikat. Dia menganalisis lebih dari 15 penelitian klinis dan menemukan bahwa sekitar 35% pasien merasa membaik hanya karena menerima placebo. Itu artinya, kepercayaan dan harapan pasien terhadap pengobatan punya pengaruh besar terhadap proses kesembuhan mereka. Nah, sampai di sini pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa ya tubuh kita bereaksi seperti itu? Hanya karena percaya? Jawabannya ada di otak dan sistem saraf kita. Saat kita percaya, maka otak memproduksi zat kimia seperti endorfin dan dopamin yang bisa mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan nyaman. Jadi, tubuh kita secara otomatis merespon kepercayaan itu dengan mekanisme biologis yang nyata. Misalnya nih, ada penelitian tentang pasien penderita nyeri kronis. Sebagian dari mereka diberi obat asli, sementara yang lain dikasih placebo berupa pil kosong. Hasilnya, banyak pasien yang mendapat placebo justru melaporkan rasa sakitnya berkurang, sama seperti pasien yang benar-benar dapat obat. Ini membuktikan kalau pikiran dan harapan kita bisa memicu reaksi fisik yang nyata dalam tubuh. Aku juga pernah baca kisah inspiratif tentang seorang atlet yang cedera lutut. Dokternya bilang kalau dia bakal butuh waktu lama buat pulih. Tapi si atlet ini percaya banget sama proses penyembuhannya. Dia menjalani terapi, minum obat dari dokter, dan rutin latihan ringan. Padahal setelah dicek, obat yang dia minum itu cuma placebo. Tapi karena kepercayaan dan semangatnya tinggi, dia bisa pulih lebih cepat dari perkiraan dokter. Ini bukti kalau sugesti positif dan harapan bisa mempercepat proses penyembuhan. Tapi, placebo effect nggak selalu berarti kebohongan atau manipulasi. Justru di dunia medis, placebo sering digunakan dalam penelitian untuk membandingkan keefektifan obat baru. Dalam uji klinis, pasien dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mendapat obat asli, dan satu lagi mendapat placebo. Dengan cara ini, para peneliti bisa tahu apakah obat tersebut benar-benar manjur, atau efeknya hanya karena sugesti. Selain itu, placebo effect juga ngasih pelajaran penting buat kita tentang kekuatan pikiran dan harapan. Seringkali, apa yang kita pikirkan dan yakini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Kalau kita yakin akan sembuh,
tubuh kita akan ikut bekerja lebih optimal untuk mendukung proses penyembuhan. Sebaliknya, kalau kita pesimis dan gak percaya diri, tubuh pun jadi lebih lemah menghadapi penyakit. Bahkan, placebo efek ini gak cuma terjadi pada obat-obatan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu percaya bahwa belajar di tempat yang tenang bikin kamu lebih fokus dan cepat paham materi. Lalu, ketika kamu belajar di tempat itu, beneran deh, kamu jadi lebih semangat dan mudah menyerap pelajaran. Itu juga salah satu bentuk placebo effect, karena kepercayaanmu mempengaruhi kinerjamu. Ada juga penelitian yang menarik tentang placebo dalam dunia olahraga. Banyak atlet yang percaya minum minuman energi sebelum pertandingan bisa bikin mereka lebih kuat dan tahan lama. Padahal, kadang-kadang minuman itu nggak beda jauh sama minuman biasa. Tapi karena sugesti mereka begitu kuat, performa mereka pun meningkat. Ini membuktikan bahwa kekuatan pikiran benar-benar bisa mempengaruhi performa fisik. Tapi, tentu saja placebo effect ini ada batasnya. Nggak semua penyakit bisa disembuhkan hanya dengan sugesti atau harapan. Placebo biasanya lebih efektif untuk kondisi yang berhubungan dengan nyeri, kecemasan, atau gangguan ringan lainnya. Untuk penyakit berat atau kronis, tentu tetap butuh pengobatan medis yang tepat. Walaupun nggak ada salahnya juga untuk tetap berpikir positif dan percaya pada proses penyembuhan. Dari sini aku jadi makin sadar, ternyata manusia punya potensi besar untuk mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Kadang, yang kita butuhkan bukan cuma obat atau terapi, tapi juga keyakinan dan harapan bahwa kita bisa sembuh dan menjalani hidup dengan lebih baik. Nah, bicara tentang pengembangan diri dan kesehatan mental, aku jadi teringat tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Salah satu cara yang lagi populer sekarang adalah Human Design. Human Design itu kayak peta kepribadian yang bisa bantu kita memahami potensi, kekuatan, dan tantangan dalam hidup. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa lebih percaya diri dan tahu cara menghadapi masalah, termasuk dalam hal kesehatan dan pengembangan diri. Di sini, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba cek cermin diri. Sebuah platform yang bisa bantu kalian mengenal Human Design dengan mudah. Dengan lebih kenal diri, kamu bisa mengelola pikiran dan emosi dengan lebih baik. Sehingga placebo effect dalam hidupmu bisa dimaksimalkan. Percaya deh, semakin kamu mengenal diri, semakin kamu bisa memanfaatkan kekuatan pikiran dan harapan untuk menghadapi tantangan hidup. Balik lagi ke placebo effect, ternyata efek ini juga bisa terjadi secara terbalik, yang disebut nocebo effect. Nocebo adalah kondisi di mana seseorang merasa lebih buruk atau muncul gejala negatif karena dia percaya atau khawatir akan efek samping dari sesuatu, padahal sebenarnya itu nggak ada. Misalnya, seseorang minum pil kosong, tapi dia percaya pil itu akan membuatnya mual. Akhirnya dia benar-benar merasa mual. Ini bukti bahwa pikiran negatif juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi, penting banget buat kita menjaga pola pikir yang positif. Bukan cuma supaya hidup lebih bahagia, tapi juga karena pikiran positif bisa benar-benar memberikan efek nyata pada kesehatan tubuh kita. Kalau kamu merasa cemas, stres, atau khawatir berlebihan, coba deh alihkan pikiran ke hal-hal yang positif. Cari aktivitas yang bikin kamu bahagia, ngobrol sama teman, atau melakukan hal yang kamu suka. Sebagai penutup, aku pengen kalian ingat satu hal penting. Placebo effect bukan berarti kita harus meninggalkan pengobatan medis yang sebenarnya. Justru, efek ini mengajarkan kita bahwa kombinasi antara pengobatan yang tepat dan pikiran positif bisa memberikan hasil yang maksimal. Jangan pernah ragu untuk konsultasi ke dokter kalau kamu punya masalah kesehatan. Tapi jangan lupa juga untuk selalu memelihara harapan dan keyakinan dalam diri. Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan kalian tentang placebo effect dan bagaimana kekuatan pikiran bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi ngomongin placebo effect ini kok kayak nggak asing ya dengan teori yang katanya ini salah satu alasan kenapa orang Indonesia masih percaya praktek perdukunan walaupun udah terbukti banyak yang menyimpang. Gimana menurut kalian soal itu? Apakah mungkin orang yang kedukun emang sembuh karena placebo effect ini? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh insight positif. Sampai ketemu di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan pastinya penuh inspirasi. Oh iya, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang pengembangan diri, kesehatan mental, dan topik menarik lainnya, langsung aja cek playlist di channel ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam sehat dan bahagia dari Bali. Sampai jumpa di video berikutnya.